Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta rahmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah mengenai tema menganalisis pengembangan materi anak usia dini. Salawat tering salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat jamin akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Sunhaji MPDI selaku pengampu mata kuliah pengembangan dan pembelajaran anak usia dini. Juga tak lupa kepada rekan-rekan semua mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ridwan Munandar akan menyampaikan mengenai tema menganalisis pengembangan materi anak usia dini. Nanti selanjutnya akan kami menjelaskan tentang pendahuluan, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dari makalah yang kami susun. Yang pertama mengenai pendahuluan, pengembangan kurikulum di Indonesia mendorong perbaikan proses pembelajaran. Salah satu proses utama pembelajaran dalam kurikulum adalah pendidikan anak usia dini. Jadi masa usia dini merupakan masa emas atau sering disebut the golden age dalam rentang perkembangan seorang individu. Pada masa ini, seorang anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik dari segi fisik, motorik, emosi, kognitif maupun psikososialnya. Ya, menurut salah satu ahli, Suryana dan kawan-kawan menyatakan bahwa anak usia dini harus tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyenangkan, sehingga terbentuk minat dan bakatnya. Hal ini merupakan tantangan bagi guru atau pengelola PAUD dalam membinanya. Maka diperlukan kurikulum yang tepat dan baik, sehingga inti dari bidang pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan sembarangan. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat akan berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan. Menurut Suryana, pengembangan kurikulum artinya bukan membuat kurikulum baru seluruhnya, bukan pula metode baru dalam proses belajar mengajar. Namun ternyata guru belum memahami secara utuh proses belajar mengajar melalui pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Jadi guru belum mampu mengembangkan kemampuan mengobservasi, mengembangkan kemampuan bertanya pada anak, mengembangkan kemampuan mengumpulkan informasi, mengembangkan kemampuan menalar, dan mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan. Oleh karenanya, diperlukan pendidik yang handal dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan pendidikan anak usia dini tumbuh dengan pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan pendidikannya. Kemudian bagian kedua yaitu metode penelitian. Pada makalah ini yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pengembangan kurikulum anak usia dini. Selanjutnya, tujuan penulisan dalam makalah ini yakni mendeskripsikan pengembangan kurikulum anak usia dini. Bagian yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Nah, dalam bagian ini akan kami bagi dua. Yang pertama mengenai definisi pengembangan kurikulum PAUD, kemudian yang kedua prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa definisi pengembangan kurikulum?
Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum ataupun proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan sesuatu kurikulum yang lebih baik dari sebelumnya, atau kegiatan penyusunan, implementasi, evaluasi perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Menurut Dakir, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang datangnya dari luar atau dari dalam, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif. Artinya apa yang dipelajari bisa menjadi solusi, mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian adaptif. Jadi apa yang dikembangkan dalam kurikulum bersifat menyesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik. Dan aplikatif. Artinya apa yang dipelajari bisa digunakan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, kurikulum memiliki peran yang strategis dalam menentukan mutu output, sehingga kurikulum perlu dianalisis berdasarkan kebutuhan sebelum diterapkan di lembaga. Dalam pengembangan kurikulum, tidak ada yang melarang menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kurikulum di suatu lembaga pendidikan, sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya. Jadi ada perbedaan tentunya, karena disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Sehingga akan ditemukan beragam prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Ya, bagian yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi prinsip pengembangan kurikulum tidaklah lahir begitu saja, akan tetapi ada sumber prinsip pengembangan kurikulum. Setidaknya ada 4 yang perlu kita ketahui. Antara lain yang pertama, data empiris. Yang dimaksud dengan data empiris merujuk pada pengalaman terdokumentasi dan terbukti efektif. Kemudian yang kedua adalah data eksperimen. Data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian kekinian. Data hasil temuan merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk menjadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Banyak data hasil penelitian, hard data, sifatnya sangat terbatas. Di samping itu, banyak data-data lain yang diperoleh bukan dari hasil penelitian yang digunakan. Juga terbukti untuk memecahkan problematika kehidupan yang kompleks. Misalnya adat istiadat yang hidup di masyarakat. Kemudian bagian yang keempat adalah akal sehat, common of sense. Data yang diperoleh dari sebuah penelitian yang dilakukan sendiri dapat dijadikan pertimbangan dan digunakan setelah melalui proses pemikiran yang mendalam, serta telah digunakan penilaian dengan menggunakan akal sehat terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai beberapa prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah relevansi. Apa yang dimaksud relevansi? Jadi kurikulum merupakan jalan menuju pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh karenanya, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inilah yang disebut dengan prinsip relevansi. Jadi apa yang dipelajari harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip relevansi adalah prinsip kesesuaian. Dalam dunia pendidikan, terdapat 2 macam relevansi yang dikenal. Ada relevansi internal
dan relevansi eksternal. Jadi apa yang dimaksud dengan relevansi internal? Itu memiliki makna bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Kemudian yang kedua adalah relevansi eksternal. Relevansi eksternal sangat erat kaitannya dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Jadi prinsip fleksibilitas dapat dimaknai bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku dalam pelaksanaannya. Pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Nah, dalam pengembangan kurikulum dilihat dari prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi sebenarnya. Yang pertama dari sisi guru, atau kita bisa sebut fleksibel bagi guru. Yang kedua adalah fleksibel bagi siswa. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Jadi pengembangan kurikulum mewajibkan adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan dalam kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum dikatakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. Kejelasan tujuan akan mengarahkan pada pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi serta model kurikulum apa yang akan digunakan, juga akan mempermudah dan mengarahkan dalam implementasi kurikulum di lembaga itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Manakala menuntut peralatan sarana dan prasarana yang sangat khusus serta mahal harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan meskipun kurikulum itu bagus dan ideal. Kurikulum yang baik harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan sumber daya. Kemudian bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dalam mengembangkan kurikulum, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar kurikulum dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya sebagai pedoman dalam pendidikan. Maka dalam mengembangkan kurikulum terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang tadi disampaikan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip umum, meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Dan prinsip khusus yang di dalamnya mengandung tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik dan mempertimbangkan kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan segala perbedaan termasuk
gender. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan tema menganalisis pengembangan materi anak usia dini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.